Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cleo Rafael Putri Rahmanata dengan NIM 24109113200001. Pada video kali ini saya akan menjelaskan anatomi, vaskularisasi inervasi dari sistem digestif dan sistem endokrin yang dijelaskan pada mata kuliah anatomi yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Jadi, yang pertama di sini yang akan saya jelaskan yakni mengenai sistem digestif. Nah, sistem digestif merupakan sistem organ dalam tubuh kita yang bertanggung jawab untuk memecah makanan menjadi zat yang lebih kecil agar bisa diserap oleh tubuh kita dan digunakan untuk pertumbuhan dan energi serta memperbaiki jaringan di dalam tubuh. Lalu yang pertama yang di sini akan saya jelaskan yakni mengenai dinding abdomen. Nah, dinding abdomen ini dibagi menjadi beberapa bagian melalui garis hayal. Nah, jadi ada 9 daerah abdomen yang ditopografi oleh garis vertikal imaginer melalui bidang midclavikular. Nih. Lalu garis ini dibagi menjadi secara bilateral dan garis horizontal melalui bidang subkostal dan transtuberkular. Lalu kuadran dibatasi juga oleh garis vertikal imaginer melalui bidang median dan garis horizontal melalui transumbilikal, dan umbilikus juga akan menonjol dari dinding abdomen ini dan akan terletak antara processus xiphoid dan simfisis pubis. Lanjut, di penjelasan yang pertama, di sini ada gambar A. Gambar A ini perut kita dibagi menjadi 9 regio. Nah, di regio pertama ada hipokondrium dexter, lalu yang kedua ada epigastrium, lalu di bagian ketiga ada hipokondrium sinister, lalu di tengah-tengahnya di bawahnya ini ada umbilikus. Umbilikus itu diapit oleh bagian lumbal dexter dan lumbal sinister, atau bisa disebut juga bagian lateral dexter, lateral sinister gitu. Terus di bawah umbilikus ada suprapubis atau pubis aja bisa. Nah, dia ini diapit oleh 2 bagian lagi. Yang pertama ada inguinal dexter, ada inguinal sinister. Tujuannya untuk apa sih garis-garis ini? Jadi tujuannya kalau misalnya kita lagi memeriksa pasien, terus pasien mengeluhkan ada sakit di bagian tengah, di bagian sini. Nah, mungkin kita bisa menduga berarti adanya kelainan di organ epigastrium. Lalu di gambar B, nah selain bisa dibagi menjadi 9 bagian, si perut ini bisa dibagi menjadi 4 bagian. Tapi biasanya yang dipakai itu yang 9 bagian ini. Intinya kita buat nice to know aja. Di sini ada kuadran kanan atas, ada kuadran kanan bawah, lalu ada juga di sini kuadran kiri atas dan kuadran kiri bawah. Oke, baik. Bisa dipahami. Lalu di gambar kedua ini ada otot-otot dari perut kita. Otot-otot ini di bagian lateral gitu. Yang pertama ada musculus obliquus externus. Dia ini berasal dari permukaan tulang rusuk 5-12 dan berinsersi ke crista iliaca anterior, tuberculum pubis, dan linea alba. Lalu yang kedua ada musculus obliquus internus. Nah, dia ini berasal dari crista iliaca dan fascia thoraca lumbalis dan menyisipkan ke pectin pubis. Dia jadi lebih ke ke bawah gitu, kayak membentuk huruf V gitu. Dilakukan oleh tendon conjunctiva dan dibatasi juga menuju ke linea alba. Nanti linea alba akan aku jelaskan lagi. Nah, dia ini berasal juga dari tulang rusuk 10-12. Lalu ada musculus transversus abdominis di bagian atas dari kedua otot sebelumnya. Dia ini berasal dari permukaan internal tulang rawan costa yang berhubungan dengan tulang rusuk 7-12, crista iliaca dan fascia thoraco lumbalis dan menyisipkan ke crista pubis juga dan pectin pubis oleh tendon conjunctiva dan linea alba. Lalu di sini ada lagi sebuah garis hayal gitu dari perut kita. Nah,
Sini yang pertama ada, bisa aku perbesar nih. Bisa kita lihat linea alba. Linea alba ini membagi bagian perut kita menjadi bagian kanan dan kiri. Lalu ada garis semilunar. Jadi dia ini untuk bagi otot kita menjadi kayak bagian lateral juga gitu. Terus di sini juga ada otot yang sering digunakan sebagai penanda untuk operasi abdomen. Di sini ada otot yakni rectus abdominis. Nah, dia ini dilapisi oleh beberapa lapisan. Nah, sini ada musculus rectus abdominis yang dilapisi oleh beberapa lapisan. Yang pertama di sini ada garis linea alba yang memisah kanan dan kiri tadi. Lalu otot ini juga FYI-nya berasal dari crista pubis dan simfisis yang berinsersi ke arah superior pada processus xiphoideus cartilago. Lalu juga ada otot kedua yang menjadi penanda untuk operasi, yakni musculus pyramidalis yang berasal dari pubis anterior dan ligamentum pubis yang berinsersi di linea alba. Lalu ada lapisan-lapisannya, tadi aku udah singgung di awal. Lapisannya ini berada dari lapisan dari superficial ke dalam gitu. Jadi yang pertama ada potongan garis melintang di atas pusar si linea alba tadi. Terus ada potongan melintang di garis lengkung, dia itu ada linea alba. Nah, linea alba sini. Linea alba ini berada diapit oleh linea semilunar sinister dan linea semilunar dexter. Nah, tujuannya untuk membagi daerah-daerah dan lapisan-lapisan dalam tubuh kita. Lalu dinding abdomen ini dilapisi oleh disarafi oleh beberapa arteri dan vena. Yang pertama untuk vaskularisasi dari abdomen ada arteri epigastrika superior yang bercabang dan dipercabangi oleh arteri thoracica interna. Lalu ada yang kedua arteri epigastrika inferior yang merupakan cabang dari arteri iliaca externa. Lalu yang kedua ada arteri intercostalis posterior yang cabangnya itu aorta thoracica. Lalu ada arteri lumbalis. Untuk inervasinya sendiri ada nervus intercostalis T7 sampai T11, lalu ada nervus subcostalis T12 dan ada nervus iliohypogastrius ilioinguinalis L1. Untuk drainase limfanya ada nodi inguinalis superficialis di bagian bawah dan nodi axillaris di bagian atas. Untuk catatan klinisnya ada hernia umbilicalis. Hernia umbilicalis ini merupakan inguinalis yang muncul atau keluar menuju titik lemah dinding abdomen gitu. Lalu yang selanjutnya ada tractus digestivus. Nah, tractus digestivus ini merupakan bagian dari sistem pencernaan juga. Dia itu dibagi menjadi dua bagian. Ada tractus digestivus superior dan tractus digestivus inferior yang masing-masing mempunyai organnya sendiri. Untuk tractus digestivus superior, dia itu punya cavitas oris, pharynx, esophagus, gaster dan duodenum. Lalu yang kedua ada tractus digestivus inferior. Dia itu ada banyak, ada jejunum ileum, intestinum, crassum, caucus dan appendix dan kolon serta rectum serta anus. Nah, yang aku bahas pertama yakni tractus digestivus superior di organ cavitas oris. Nah, cavitas oris itu kalau bahasa kita biasanya itu dia itu mulut. Nah, mulut ini dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ada bagian dalam itu namanya cavitas oris propria. Lalu di bagian luar ada vestibulum oris. Nah, 2 bagian ini ditandai atau dibagi oleh arcus dan thallis. Lalu di sini ada gambar mulut kita, bagian kalau mulut kita dibuka lebar. Nah, kita fokus di bagian atas dulu. Sini ada namanya palatum atau langit-langit mulut. Nah, langit-langit mulut kita itu dibagi lagi menjadi 2. Ada palatum durum dan ada palatum molar. Nah, palatum
palatum durum ini adalah bagian dari langit-langit mulut yang dibagi menjadi 2/3 anterior. Dan si palatum mola ini bagian mulut bagian belakang yang hanya 1/3 posterior. Ciri khas dari kedua langit-langit ini, dia itu kalau palatum durum rasanya itu kayak keras. Kalau kalian pegang dia keras. Kenapa jadi keras? Karena dia itu melapisi tulang-tulang dalam mulut kita. Tulangnya itu apa? Dia itu os maxilla. Lalu ada palatum mola ini ciri khasnya itu lebih kayak lembek karena dia itu melapisi otot dalam mulut kita. Nah, karena dia itu melapisi tulang, jadi di sini itu ada gambar tambahan. Yang pertama itu ada di sini si processus palatinus osis maxillaris. Dia ini merupakan bagian dari area langit-langit mulut. Nah, di tengah-tengahnya itu ada lubang. Lubang ini namanya fossa incivus. Dia ini merupakan tempat lewatnya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah apa aja sih yang lewat? Jadi ada nervus nasopalatinus dan ada arteri vena sphenopalatina. Nah, di bawahnya lubang tempat pembuluh darah tadi, dia itu ada garis. Nama garisnya itu adalah sutura palatina mediana yang akan menandai garis tengah dari langit-langit mulut. Lalu di bawahnya lagi ada garis lagi, tapi garisnya itu bergelombang. Nah, namanya sutura palato maxillaris. Dan dia mempunyai lamina. Laminanya ini namanya lamina horizontalis osis palatini. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Di sini ada bagian dasar dari lidah kita, yakni bagian dasar dari kavitas oris, yakni lidah. Nah, lidah ini punya beberapa bagian tertentu. Aku mau ke gambar pertama dulu. Nah, di sini ada bagian dari radix linguae. Nah, yang dia merupakan 1/3 posterior, lalu ada bagian depan 2/3 anterior ditandai dengan dorsum linguae pars anterior di situ. Terus di tengah-tengahnya ini ada garis juga. Garisnya ini namanya sutura sulcus terminalis. Nih, bukan sutura tapi sulcus terminalis. Nah, sulcus terminalis ini ada kayak benjolan-benjolan kecil-kecil gitu, atau kayak kalau misalnya kita rasakan kayak ada kayak tekstur-tekstur gitu di lidah kita. Nah, itu namanya papila. Papila ini ada berapa papila ya? Ada sekitar 4 papila. Yang pertama itu ada papila filiformis. Nah, papila filiformis ini mendekati ujung dari lidah atau apex linguae. Nah, papila filiformis ini FYI-nya dia itu bukan untuk menjadi indera pengecapan kita gitu. Terus ada papila yang ketiga, ada 3 papila lagi. Yang pertama itu ada papila fungiformis di bagian sini, di bagian lateral lidah kita. Ada papila foliat, dia di sisi-sisi lidah kita gitu. Ada juga papila falatae. Nah, dia itu berada mendekati sulcus terminalis linguae. Nah, di lidah itu juga ada epiglotis yang sudah kita pelajari di blog sebelumnya. Juga ada arcus palatoglossus yang merupakan kayak bagian dari ujung lidah kita gitu. Terus ada radix linguae sudah dijelaskan tadi. Ada tonsilla palatina juga, benjolan di lidah kita di sisi di bagian mulut kita di sini. Di sini. Terus ada foramen caecum linguae. Nah, terus lanjut ke gambar kedua. Ada di sini otot-otot dari si lidah. Nah, otot dari lidah apa aja sih? Yang pertama ada musculus palatoglossus. Nah, ya tunjukannya. Pokoknya dia di daerah sini, si musculus palatoglossusnya ini, dia ini punya fungsinya sendiri. Dia itu untuk menghubungkan lidah dan lengkungan
kerongkongan gitu. Terus juga ada musculus styloglossus. Nah, musculus styloglossus itu kayak tulang gitu loh, tapi memanjang gitu. Nah, kalau di gambar ini nggak ada. Intinya gini, nih, si musculus palatoglosssusnya itu, nih, dia itu memanjang. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghubungkan lidah dengan processus styloideus. Lalu ada hyoglossus. Hyoglossus ini, musculus hyoglossus adalah musculus yang menghubungkan osiodeus sama si lidah. Lalu yang terakhir ada musculus geniohyoideus. Dia menghubungkan lidah dengan daerah dagu kita. Lanjut, di sini yang mempersarafi lidah sendiri. Yang pertama itu ada nervus laryngeus superior dan nervus vagus ke-10. Lalu ada tonsila atau nervus glossopharyngeus ke-9. Lalu ada nervus glossopharyngeus merupakan nervus ke-11 atau 9 sini. Ya, intinya itulah. Sama ini nervus inguinalis di bagian lidah kita. Nah, lanjut kita masuk ke paring. Nah, paring ini merupakan batas dari mulut kita. Dia itu di sisi sininya ada isthmus pharyngealis atau selef palatum molar. Lalu ada di tengah-tengahnya sini ada coana. Lalu di sini ada epiglottis dan di sini juga ada aditus laryngis. Nah, si paring ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring. Nasofaring ini menghubungkan kalau ke hidung atau ke nasus, dia ini akan melewati si coana. Lalu kalau ke orofaring, dia akan melewati isthmus pharyngeus. Lalu kalau orofaring, nah bagian orofaring ini kalau ke mulut dia ke isthmus faucium. Lalu ke laryngofaring dia akan ukurannya akan setinggi sama si epiglottis. Lalu ada laryngopharynx, dia ini akan kayak mendekati si aditus laryngis. Si aditus laryngis ini di sekitaran sini. Nah, ini ada palatopharyngeus sama stylopharyngeus. Ada juga organ otot tambahan di sini ada salpingopharyngeus gitu. Lanjut ke oesophagus. Nah, oesophagus ini merupakan organ yang panjang untuk sistem pencernaan kita. Nah, dia ini ada locus minoris yang merupakan pertemuan faring dan esophagus di bagian atas, mungkin tidak terlihat, yang merupakan bagian tubuh yang paling lemah. Nah, dia ini punya klinisnya sendiri. Yang pertama di sini ada semacam klinis gitu, namanya klinis triangles, Zenker ventriculum dan Leimer triangle. Nah, lalu untuk kayak si oesophagus ini ada 3 bagian. Ada oesophagus pars cervicalis di bagian atas, lalu ada oesophagus pars thoracalis di bagian bawahnya, di bagian tengah. Lalu yang paling bawah ada oesophagus pars abdominis. Nah, di ini ada 3 penyempitan. 3 penyempitannya apa aja? Yang pertama ada angustia superior atau cricoidea. Nah, lalu yang kedua ada angustia media yang merupakan penyempitan dari orthicobronchialis. Lalu di bawahnya lagi ada angustia inferior yang merupakan penyempitan dari oesophagus ke diafragma. Bisa disebut juga nama lainnya diafragma gitu, karena dia terhimpit sama si diafragma. Lalu di sini aku mau jelasin sedikit buat nice to know aja. Kalau di bagian atas si oesophagus ada upper esophageal sphincter atau musculus cricopharyngeus yang merupakan bagian dari musculus constrictor pharyngeus. Terus ada di bagian bawah ini nggak terlihat, itu kan nyambung si oesophagus sama lambung. Nah, di lambung ini ada lower esophageal sphincter yang merupakan bagian dari lambung yang berisi asam lambung yang tidak akan keluar karena ada katup yang menyempit di dalamnya, sehingga isi lambung itu nggak bakalan keluar dari esophagus. Bagian yang menyempit tadi namanya aku sebutin lower esophageal sphincter.
Dia itu nggak terlihat sih di sini. Terus di bagian arteri lagi, di arteri dari oesophagus ini yang pertama di bagian atas, dia divaskularisasi oleh pars cervicalis, ramus oesophagealis, arteri tiroidea inferior. Terus di bagian tengah atau pars thoracica, dia ini disarafi oleh rami oesophagealis atau aorta thoracica. Terus di bagian bawah ada pars abdominalis. Dia ini merupakan ramus oesophagealis dan arteri gastrica sinister. Oke, lanjut. Nah, ini tadi inervasinya udah aku sebutin. Nah, untuk vena bagian atas ada vena tiroidea inferior, ada vena hemiazygos accessoria. Di bagian pars thoracica ada vena oesophageae, dan mendekati diafragma dia ada vena hemiazygos dan vena azygos. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini ada vena gastrica. Nah, ini tadi aku udah nyebutin kan penyempatannya itu lower esophageal sphincter. Dia ini ada di sini penyempitannya. Oke. Lanjut. Kita masuk ke gester. Gester ini merupakan saluran yang berupa tabung dan membesar saat masa embrio kita. Nah, dia itu terdiri atas dua permukaan, yakni fascia anterior dan fascia posterior. Lalu ada dua lengkungan, ada curvatura major dan curvatura minor. Dia itu kalau curvatura major lengkungan bagian luar. Nah, kalau si curvatura minor itu di lengkungan bagian dalam. Terus ada 4 bagian regio. Nah, regionya apa aja sih? Jadi regio yang pertama ada gester, pars, cardiaca di atas. Terus yang kedua ada fundus gastricus nih. Lalu ada corpus gastrium, corpus itu badan. Lalu ada gester, pars, pyloricus di sini. Nah, dia itu ada lagi terbagi menjadi bagian. Ada yang segitiga gini. Dia itu namanya antrum pyloricum, yang dimana dia akan menampung makanan selama 1-2 jam. Lalu ada canalis pyloricus. Canalis pyloricus dari sini bagiannya. Oke, aman. Lanjut di bagian sini. Nah, ini yang tadi pembagiannya. Lebih jelasnya di sini ada curvatura minor, ada curvatura major, ada fundus gastricus, ada gester pars cardiaca, ada corpus gastrium, ada antrum pyloricum, dan ada canalis pyloricus. Nah, di antrum ini yang seperti yang udah aku singgung di awal, ada tempat penampungan makanan selama 1-2 jam. Ke gambar kedua di sini mulai terlihat bagian dalamnya. Di bagian dalam ada 2 lubang, namanya ostium cardiacum dan ostium pyloricum gitu. Terus lanjut ada struktur tambahan di sini. Ada musculus sphincter pyloricus. Nah, di dalamnya itu musculus sphincternya ini ada struktur lipatan yang akan kosong dan terisi waktu mengembang gitu. Nah, dia itu namanya plica gastriacae atau rugae. Nah, lipatan ini kalau misalnya perut kita kosong dia bakalan menciut, kalau misalnya perut kita terisi dia akan mengembang. Biar tujuannya itu untuk gester agar dapat mengembang saat terisi makanan. Nih, plica gastrica ini kayak cacing-cacing gitu di dalam perut kita, kayak bergelombang gitu. Ini ada musculus pylorinya juga. Lanjut ke slide berikutnya. Sini ada vaskularisasi dari si gester. Yang pertama di bagian lesser curvaturi divaskularisasi oleh arteri gastrica sinister dan arteri gastrica dexter. Lalu ada greater curvature. Nah, dia ini divaskularisasi oleh arteri gastromentalis sinister dari percabangan dari arteri splenica lienalis. Lalu ada arteri gastromentalis dexter yang merupakan cabang dari arteri gastroduodenalis atau arteri hepatica communis. Lalu ada fundus. Fundus ini divaskularisasi oleh arteri gastri brevis
Dia ini merupakan arteri yang spesial. Lalu ada posterior side yang dibatasi oleh yang dipersarafi oleh arteri gastrika posterior. Dari 30-60% kasus dia ini merupakan di arteri yang berasal dari arteri splenica. Lanjut di duodenum. Nah, duodenum ini ada beberapa gambar. Jadi duodenum itu merupakan jaringan yang melengkung di dalam tubuh kita. Pokoknya dia itu di atas si usus halus. Nah, dia di bagian sini. Ini duodenum. Lalu di ujungnya itu ada flexura duodenojejunale, sama ini ada vertebra yang ke-12 gitu. Lalu di sini, nah, bisa kita lihat ada 4 bagian dari si duodenum. Nah, duodenum yang pertama ada duodenum pars superior atau bulbus duodeni. Lalu yang bagian kedua ada duodenum pars descendens. Lalu ada duodenum pars horizontalis dan ada duodenum pars ascendens. Nah, dia ini kalau pars ascendens itu dia akan melengkung seperti itu. Nih, pars ascendens. Ini pars ascendens, ini pars horizontalis, sama ada lagi duodenum pars descendens-nya. Lanjut. Di dalam lambung ada satu belokan penggantung, namanya itu flexura duodenojejunales. Lalu ada juga klinisnya ada ligamentum suspensorium duodeni trace. Oke. Di dalam lambung. Nah, di dalam lambung itu ada plica juga, ada plica circularis dan ada papillary, ada regio papillary gitu, ada tonjolannya. Nah, di dalamnya ini si papilla ini ada dibagi lagi menjadi 2. Di regio ini ada papilla duodeni major dan ada papilla duodeni minor yang merupakan muara dari hipotopankreatika yang akan mengeluarkan zat lewat duodenum pars descendens. Jadi dia sangat bekerja di situ. Nah, si papilla duodeni itu akan ada di sini, di sini gitu. Lalu ada juga di saluran ini namanya ampula hepatopankreatika atau bahasa klinisnya Vetter, yang merupakan saluran terbesar yang dilapisi oleh otot sphincter hepatopankreatika yang membantu perbesaran pada duodenum. Nah, untuk vaskularisasinya di sini ada vena cava inferior, ada aorta abdominalis, lalu ada arteri mesenterica di dekatnya, dan di sini ada ligamentum suspensorium duodeni, pokoknya di dekat sini, sama ada flexura duodeni inferior. Udah, oke, itu aja untuk duodenum. Lanjut ke jejunum. Nah, di jejunum dan ileum dia itu sangat berdekatan. Tapi apa sih yang membedakan kayak dari jejunum dan ileum? Jadi yang membedakannya itu ada plica di bagian jejunum. Plica circularis crinking-nya itu dia lebih banyak dan lebih terlihat. Sedangkan si nodulus lymphoideus solitariusnya itu dia nggak terlihat sama sekali, berbeda sama di ileum. Di ileum itu juga ada plica circularis crinking-nya, tapi dia itu tidak terlihat. Sedangkan kebalikannya, si noduli lymphatiki solitari ini dia terlihat, kayak terbagi lagi kayak beberapa bagian gitu, menyebar. Nah, lanjut. Di sini ada intestinum dan kolon. Nah, intestinum dan kolon ini mungkin aku akan membahas secara garis besarnya aja. Jadi kalau di intestinum ini ada usus besar. Intestinum itu usus besar. Nah, di sini ada lengkungan. Lengkungannya itu kalau di sini namanya kolon transferium, dia akan lengkungan mendatar. Kalau ke bawah lagi dia
adalah flexura hepatica, lengkungan yang kayak menuju datar gitu. Terus ada colon ascendens. Nah, dia ini akan naik waktu naik dia bakalan jadi kecil. Terus ada caecum juga di sini. Caecum bagian yang paling besar dari usus besar. Terus ada si colon sigmoideum. Dia ini kayak lengkungan, bentuknya itu kayak semacam es gitu. Terus yang terakhir ada flexura dexter. Ini ada flexura sinister atau flexura splenica. Nah, di garisnya sini ada tinea ommentalis namanya. Terus si usus besar ini juga sangat terhubung sama si rektum dan anus. Next slide. Oke. Nah, di sini aku mau ngasih tahu buat nice to know kalian aja, si tinea ommentalis ini merupakan garis bagian kolon transversus. Terus di sini ada tinea mesocolica, merupakan tinea yang ada di kolon descendens dan ascendens. Terus di sini juga ada jaringan lemak dalam intestinum crassum. Lalu di sini ada appendix epiploicae. Terus ada di sini juga ada jaringan ikat longitudinal. Lalu di sini ada tinea libera yang ada di semua kolon, dan di sini ada bulatan-bulatan gitu namanya Haustriae coli. Kayak kita masuk ke caecum dan appendix vermiformis. Nah, caecum dan appendix ini akan aku bahas dari secara garis besar. Nah, lubang antara ileum dan caecum itu namanya ostium ileae. Nah, kalau katup pemisah ileum dan caecum itu namanya valva ilocaecalis. Jadi, dia itu ada beberapa bagian. Yang pertama di bagian sini ada appendix vermiformis. Nah, dia itu merupakan umbai cacing yang merupakan organ limfoid untuk imunitas tubuh kita. Lalu ada frenulum ilialis yang di bagian dalam sini. Nah, terus ada sarafnya juga. Ada katup juga. Katupnya itu namanya yang tadi aku sempat singgung, namanya valva ileocaecalis. Nah, ini aku pakai gambar bagian luar. Intinya kalau si katup itu dia di bagian sini versi dalamnya. Nih. Nah, di sini sih katupnya tadi. Nah, jadi intinya untuk posisi dari umbai cacing itu juga untuk nice to know-nya aja, si posisi umbai cacing ini adalah retrocaecal. Lanjut kita ke rektum dan anus. Nah, rektum dan anus ini merupakan tempat pembuangan akhir dari tubuh kita. Jadi si rektum ini ada dalamnya itu ada pelika. Nama pelikanya itu pelika transversalis recti superior untuk bagian atas. Lalu ada ini untuk gambar tambahannya. Nih, ada pelika transversalis recti superior di bagian atas. Lalu ada pelika transversalis recti media atau Kohlrausch, itu nama klinisnya. Untuk yang bagian bawah itu namanya pelika transversalis recti inferior. Nah, terus di bagian anus ini ada canalis analis. Lalu di sini ada juga garis yang menuju ke luar gitu. Itu namanya linea anocutanea yang merupakan pembatas anus dan cutaneus atau kulit. Lanjut di sini ada musculus pinterani externus. Ini bagian ini. Lalu ada garis-garis gitu di atas ini. Namanya kolumna analis atau bahasa klinisnya itu Morgagni, bukan Margo. Untuk vaskularisasi dari kayak bagian tubuh kita tadi. Nah, yang pertama itu ada arteri mesentrika superior, arteri mesentrika inferior. Nah, kalau di anus serta di intestinum tadi ada arteri rectalis superior, arteri appendicularis, arteri caecalis anterior, arteri ileocolica, dan arteri sigmoideae. Oke, sudah.
Lanjut kita ke pembahasan berikutnya, yakni mengenai glandula digestoria. Nah, glandula digestoria ini terdiri atas glandula salivarius, hepar, vesica velea, dan pankreas serta glandula intestinalis. Nah, glandula digestoria ini akan saya bahas pertama, yakni mengenai glandula salivarius. Di glandula salivarius, dia itu terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada glandula salivarius minor dan glandula salivarius major. Nah, kalau di glandula salivarius minor, dia itu terdiri atas dua bagian lagi. Ada glandula submukosa dan glandula mukosa. Di sini. Nih, bagian sini. Terus untuk glandula salivarius itu cabangnya ada 3. Ada glandula parotis, glandula submandibularis parotis, dan glandula sublingualis. Nih, sublingualis dan lain-lain. Lanjut di hepar, cabang kedua. Nah, untuk si glandula parotis tadi, untuk next to know aja, glandula parotis tadi merupakan glandula salivarius terbesar dan banyak struktur yang melewatinya. Kelenjar glandulanya itu terletak di anterior dan inferior dari separuh bawah aurikular, di superficial posterior, dan profundal dari ramus mandibulae. Nah, untuk glandula parotis ini terbentang dari tepi bawah mandibula ke atas arcus zygomaticum. Sedangkan di posterior, kelenjar ini menutupi pars anterior musculus sternocleidomastoideus dan berlanjut ke anterior menutupi seluruh musculus masseter. Lalu ada ductus parotideus yang berjalan ke anterior menyilangi permukaan eksternal musculus masseter, lalu akan membelokkan ke medial menembus bantalan lemak bucca dan musculus buccinator. Lalu untuk glandula submandibularis parotis, dia itu akan terbagi menjadi pars superficialis dan pars profundi. Untuk pars superficialis, dia terletak di fossa submandibularis di bawah linea mylohyoidea. Sedangkan pars profundi, dia itu melengkung mengelilingi tepi posterior musculus mylohyoideus yang berjalan di dasar cavitas oris ke lateral radix linguae dari permukaan lateral musculus hyoglossus. Lalu ductus submandibularis ini muncul dari sisi medial pars profundi dan berjalan ke depan untuk bermuara ke caracula sublingualis. Lalu yang terakhir, ada glandula sublingualis, terletak di fossa sublingualis mandibulae di atas sepertiga linea mylohyoidea. Di tepi superior glandula sublingualis, dia itu akan membentuk lipatan mukosa yang memanjang, disebut plica sublingualis. Plika ini terbentang dari posterolateral dasar cavitas oris ke papilla sublingualis. Glandula sublingualis ini bermuara melalui ductus sublingualis ke minor, lalu ke plika sublingualis. Lanjut kita ke hepar. Nah, hepar ini merupakan organ viscera terbesar di dalam tubuh kita. Dia ini terletak di regio hipokondria dexter. Si hepar ini terletak tadi di regio hipokondria dexter dan regio epigastria. Dia itu terbentang di regio hipogastria sinistra pada kuadran kanan atas dan terbentang sampai ke kuadran kiri atas. Lalu hepar ini merupakan organ yang sangat vaskular. Hepar hampir seluruhnya menutupi costae dan cartilago costalis. Hepar itu punya dua permukaan. Yang pertama ada facies diaphragmatica yang mengarah ke anterior, superior, dan posterior, dan ada facies visceralis yang mengarah ke inferior. Kalau facies diaphragmatica, dia itu menempel ke facies inferior si diafragma, dan ada recessus supranica yang memisahkan facies diaphragmatica dengan diaphragmatica yang terbagi menjadi area kanan dan kiri. Lalu di bagian cavitas peritonei ada
ada ren dexter dan glandula suprarenalis dexter, serta ada recessus supranica dan recessus hepatorenalis yang berhubungan di sebelah anterior. Lalu di fascies visceralis. Nah, di fascies visceralis ini dibungkus oleh peritoneum viscerale kecuali pada fossa for the gallbladder dan porta hepatis. Nah, struktur ini terkait dengan fascies yang meliputi oesophagus, pars anterior dexter, ventriculus, pars superior duodeni, omentum minus, vesica velea, dan lainnya. Nah, pars hepatis ini berfungsi untuk pintu masuk arteri hepatika dan vena porta hepatis, serta pintu keluar dari ductus hepaticus. Hepar ini punya 4 ruang gitu, namanya lobus dexter, lobus sinister, lobus caudatus, dan lobus quadratus. Nah, lobus dexter itu merupakan lobus yang paling besar. Dia itu ini bisa terlihat aja di gambarnya, dia itu lobus paling besar. Sedangkan si lobus sinister itu dia lobus yang paling kecil. Sedangkan si lobus caudatus itu dapat dilihat di pars posterior fascies visceralis. Nah, dia itu merupakan alur masuk untuk vena cava inferior di sebelah kanan. Sedangkan si lobus quadratus itu dapat dilihat di pars anterior fascies visceralis. Dibatasi oleh celah untuk ligamentum teres hepatis di sebelah kiri dan cekung fascia velea di sebelah kanan. Oke, lanjut nih. Kita lihat yang garisnya tebal ini itu merupakan modus-modus. Nah, di hepar ada ligamentum. Ligamentumnya itu apa aja? Ada ligamentum coronarium dan ligamentum falciforme. Di sini juga ada diafragma. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada vesica velea. Vesica velea merupakan kantung yang berbentuk buah yang menempel di fascies visceralis, lobus dexter hepatis, pada cekung antara lobus dexter dan lobus quadratus hepatis. Nah, dia itu punya fundus, korpus, dan kolum. Nah, kalau fundus merupakan ujung yang membulat dan menonjol di bagian margo inferior hepa nih fundus. Terus di korpus juga ada bagian utama yang terletak di dalam, namanya itu fossa. Fossa ini membentang di dalam si fascia velea tadi atau kantung empedu. Terus ada kolum. Kolum ini merupakan bagian yang menyempit. Nih, bagian yang menyempit bisa kita lihat dari besar dia ke kecil. Dia ini akan menerima, mengonsentrasikan dan menyempitkan bilus dari hepar. Ini ada ductus coledocus juga atau nama klinisnya biliaris. Di sini juga ada plica spiralis, beda sama si intestinum tadi. Terus ada ductus cysticus, ada ductus hepaticus communis juga. Ductus ini ada juga di paling bawah, ada ductus pancreaticus. Nah, ada papila juga yang berbeda, ada papila duodeni major. Lanjut ke sistem endokrin. Nah, kita masuk ke sistem endokrin. Di sistem endokrin ini merupakan sistem dalam tubuh yang terdiri dari kelenjar tanpa saluran atau ductless glands yang menghasilkan dan melepaskan hormon langsung ke dalam aliran darah. Hormon ini berfungsi sebagai pembawa pesan kimia yang mengatur berbagai aktivitas tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Lalu lanjut, di sini ada bagian pertama yaitu pankreas. Pankreas itu merupakan organ lunak yang berlobus dan membentang secara miring. Dia itu melintasi dinding posterior abdomen dari duodenum ke spleen. Pankreas ini terletak sebagian besar di posterior ventriculus dan pankreas ini adalah struktur retroparietal kecuali sebagian kecil dari kaudanya. Pankreas sendiri terdiri dari kaput, kepala, terus ada processus uchinatus dan kolum, korpus, dan serta kauda. Kauda si pankreas ini nih. Kauda pankreatis, korpus pankreaticus. Lalu lanjut di sini yang kayak pistol ini namanya kaput pankreatis. Nah, terus di sini ada bukan. Nih, ada ductus coledocus biliaris juga, ada duodenum pars descendens. Di sini ada processus uchinatus juga di sini. Lalu di sini ada ductus pancreaticus. Nah, kaput pankreatis ini terletak di lengkung duodenum yang berbentuk seperti huruf C yang tadi aku bilang di sini. Anggap ini C ya. Yaitu berjalan dari posterior dari vasa mesenterica superior. Sedangkan si kolum ini terletak di anterior dari vasa mesenterica superior. Kalau korpus pankreatis terletak dari memanjang dan terbentang dari kolum ke kauda. Kalau kauda itu berjalan dari lapisan ligamentum splenorenalis. Nah, untuk ductus pancreaticus minor, dia itu
merupakan gabungan dari ductus choledochus bile-duct yang di bagian bawah kaput pancreaticus. Nah, gabungan struktur ini membentuk ampula hepatopancreatica atau ampula verteri yang memasuki pars descendens duodeni di papilla duodeni major. Ampula hepatopancreatica ini dikelilingi oleh kumpulan sel otot polos yang disebut sphincter of ampula atau musculus sphincter OD, yang dimana ductus pancreas minor ini bermuara ke duodenum tepat di atas papilla duodeni pada papilla duodeni minor. Lalu selanjutnya ada hipofisis. Hipofisis ini di bagian otak kita, dia itu ada bagian besarnya aja ya aku jelasin. Nah, di sini kan ada hipotalamus. Nah, di sini ada tonjolan namanya corpus mammillaris. Nah, di infundibulum dia itu sebagai batang dari si hipofisis. Nah, kalau hipofisisnya sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama hipofisis anterior pars tuberalis, ada hipofisis anterior pars intermedia, dan hipofisis anterior pars distalis bagian bawah. Nah, untuk untuk hipofisis posteriornya juga ada tangkai infundibulum dan ada hipofisis posterior pars nervosa. Lalu di bawah mendekati si hipotalamus dia ada chaisma opticum. Oke. Pokoknya dia itu ada di letak bagian bawah otak gitu. Kita lanjut ke glandula tiroidea. Nah, glandula tiroidea ini merupakan glandula yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk kalau glandula tiroidea ini untuk kayak kita makan. Nah, dia itu dipersarafi oleh arteri tiroidea superior dan inferior, serta ada drainase limfanya juga di nodi cervicalis profundus. Nah, di itu juga ada nervus laryngeus resurrens dexter dan nervus laryngeus resurrens sinister. Nah, di tiroidea ada glandula. Glandulanya ini adalah glandula paratiroidea superior dan glandula paratiroidea inferior. Nah, di sini juga ada arteri superior. Nah, kalau si glandula tiroidea ini akan membesar, dia itu akan mengalami penyakit kayak bengkaknya glandula tiroidea, jadi kayak lehernya itu lebih besar gitu. Terus lanjut kita ke glandula paratiroidea. Glandula paratiroidea itu kalau di praktikum anatomi dia nggak terlihat karena di bagian belakang. Tapi intinya di sini kalau di glandula paratiroidea itu ada glandula tiroidea lobus sinister, ada isthmus glandula tiroideae, dan ada glandula tiroideae lobus dexter. Terus di sini ada trakea juga. Nah, ada otot yang membantu pergerakan dari si tiroid dan paratiroidea, yaitu musculus cricotiroideus. Serta di tengah-tengahnya ada ligamentum cricotiroideus medianum, dan ada prominentia laryngea, dan juga ada membrana tiroidea. Kalau untuk tulangnya ini ada os hyoideum atau corpus yang merupakan memiliki tonjolan juga, ada cornum majus dan cornum minus. Nah, untuk tulangnya sendiri ada cartilago tiroidea cornus superius, serta ada cartilago tiroidea lamina dexter. Lanjut, kita ke ovarium dan testis. Nah, ovarium, kita di ovarium ada vagina di sini. Terus kalau untuk ke atas semakin naik dia akan mengalami penyempitannya namanya portio supravaginalis cervicis. Terus untuk badannya sendiri ada corpus uteri dan ada tuba uterina yang merupakan pars uterina ostium uterenum. Nah, terus di sini ada kayak lengkungan gitu namanya portio vaginalis cervicis. Nah, sedangkan di sini ada tonjolan bulat gitu namanya canalis cervicis uteri. Terus di sini ada cavitas uteri tunica mucosa endometrium, ada tunica muscularis myometrium, dan ada tunica serosa perimetrium. Nah, di sini ada fundus uteri, lalu di sini ada isthmus tubae uterinae, dan ada ligamentum ovari proprium. Terus di sini ada kayak semacam kayak jalur gitu namanya mesosalpinx. Lalu di sini juga ada ampula tubae uterinae. Lanjut di sini ada fimbria ovarica, dan untuk ovarium ini vaskularisasi dan inervasinya itu ada vena ovaricae dan arteri ovarica. Lanjut kita ke slide berikutnya, yakni ada testis. Nah, testis ini ada beberapa tunjukan gitu. Yang pertama yang kayak bolong-bolong ini namanya mediastinum testis. Lalu di badannya ini ada lobuli testis, ada septula testis, dan ada tunica albuginea. Lalu di sini ada cauda epididymis, dan di sini ada caput epididymis. Nah, di sini juga ada funiculus spermaticus. Sudah, oke.
Oke, sip, mantap. Lanjut ke glandula suprarenalis. Nah, di glandula suprarenalis ada beberapa bagian. Ada margo superior, ada facies anterior, margo medialis, serta ada korteks dan medula. Untuk korteks dan medulanya sendiri, sini kita bagian dalamnya di sini ada korteks kayak segitiga gitu. Kalau medula itu kayak semacam badannya di sini. Nah, untuk inervasinya ada vena centralis. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari aku mengenai anatomi, vaskularisasi, inervasi dari sistem digestif dan sistem endokrin. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.